Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kembali lagi belajar IPA. Semoga anak-anak tetap dalam keadaan sehat dan masih semangat belajar. Oke, sebelum kita belajar lanjut lagi, kita berdoa dulu ya. Al-Fatihah. Baiklah, hari ini adalah pembelajaran kita yang terakhir sebelum melaksanakan penilaian akhir semester alias PAS. Nah, materi di bab 4 ini kita akhiri dengan belajar pemuaian. Kemarin kita mempelajari tentang suhu. Jadi, suhu ini ternyata mampu mempengaruhi kondisi suatu benda. Nah, apa aja itu perubahan akibat suhu? Jadi perubahan akibat suhu itu bisa terjadi pemuaian dan penyusutan. Jika benda tersebut dipanaskan, maka akan mengalami proses pemuaian. Pemuaian itu bertambahnya ukuran benda akibat naiknya suhu. Sebaliknya, jika benda itu didinginkan, berarti suhunya menurun ya, maka akan mengalami proses penyusutan. Penyusutan merupakan berkurangnya ukuran benda akibat turunnya suhu. Jadi kalau benda itu dipanaskan maupun didinginkan sama-sama mengalami perubahan. Ketika dipanaskan mengalami pemuaian, ketika didinginkan akan mengalami penyusutan. Pemuaian dapat terjadi pada zat padat, cair maupun zat gas. Dengan kata lain, pemuaian dapat dialami oleh semua benda. Yang pertama, pemuaian zat padat. Zat padat ini bisa memuai karena ketika dipanaskan partikel zat tersebut bergerak semakin cepat. Pergerakan semakin cepat ini sehingga mereka bertumbuk, sehingga jarak partikel menjadi renggang dan terjadilah pertambahan ukuran benda. Misalnya pada zat padat ini ketika kita menuangkan air panas dalam gelas dan gelas tersebut jadi retak atau pecah. Kok bisa pecah? Ya, karena dalam gelas tersebut terjadi pemuaian yang tidak merata. Yang kedua adalah pemuaian zat cair. Misalnya, ketika kita memasak air di panci sampai penuh, sehingga ketika air tersebut mendidih, ya, karena dipanaskan, maka air tersebut akan tumpah, yang menunjukkan bahwa zat cair tersebut bertambah volumenya. Jadi di zat cair ini dia tidak mengalami pertambahan luas ataupun panjang, tetapi mengalami pertambahan volume. Yang ketiga yaitu pemuaian pada zat gas. Misalnya ketika balon yang berisi udara dan dipanaskan di bawah terik matahari, maka kelamaan balon tersebut akan pecah. Bagaimana bisa terjadi? Ini sebagai bukti bahwa di dalam balon tersebut udara atau gasnya itu bertambah volumenya alias bertambah banyak. Ketika udaranya bertambah banyak, maka akan terjadi desakan yang berlebih. Lama-kelamaan si balon ini atau karetnya dia tidak mampu menahan desakan balon sehingga balon tersebut akan pecah. Prinsip pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pada pemasangan rel kereta api. Kalau kita lihat pada gambar, di antara batang besi satu atau sambungan satu dengan yang lainnya ini terlihat ada jaraknya. Untuk apa jarak ini? Jadi dikasih jarak agar ketika siang hari atau ketika logam ini memanas, maka pasti dia akan mengalami pemuaian sehingga dia bertambah panjang. Jarak ini untuk celah agar si besi bisa mengalami pertambahan panjang tanpa membengkok. Bayangkan ketika dia sempit atau nggak ada celahnya, maka kalau besi satu dengan yang lainnya bertambah panjang, maka dia akan membengkok. Dengan membengkok, maka akan terjadi kecelakaan kereta api. Yang kedua adalah pada pemasangan kaca jendela. Jadi biasanya pemasangan kaca jendela dengan bingkainya
ini bingkainya dibuat agak longgar. Untuk apa? Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi ketika musim panas ataupun ketika jendela tersebut terkena sinar matahari, maka pasti kacanya akan mengalami pemuaian sehingga dia bertambah ukuran atau bertambah luas. Karena bingkainya tadi sudah dibuat agak longgar sehingga kaca tersebut bisa memuai tanpa pecah karena dia memiliki ruang di antara kaca dengan bingkainya. Selanjutnya yaitu pada pembuatan jembatan, khususnya jembatan yang kerangkanya atau bahannya dari besi, baja, dan sebagainya. Nah, prinsipnya sama dengan rel kereta api tadi, dibuat ada celahnya sehingga bisa mengantisipasi ketika logam tersebut mengalami pemuaian ketika terkena terik matahari. Yang keempat, ada pemasangan kabel listrik. Jadi kabel ini juga bisa mengalami pemuaian dan penyusutan. Nah, pemasangan kabel listrik biasanya dibuat agak mengendur. Mengantisipasi apa? Ketika pada malam hari, berarti suhunya turun atau dingin, maka dia akan mengalami penyusutan. Jadi kabelnya akan menegang seperti terlihat pada gambar sebelah kanan. Tapi ketika siang hari, ketika kena cahaya matahari atau terik matahari yang berlebih, maka kabelnya akan terlihat lebih mengendur. Karena apa? Jelas, karena kabelnya ini mengalami pemuaian sehingga panjangnya bertambah. Dan yang terakhir ada teknologi bimetal. Bimetal adalah dua keping logam yang memiliki koefisien muai panjang berbeda. Koefisien muai panjang ini dimiliki oleh masing-masing jenis logam dengan nilai yang berbeda. Jadi sudah ada kepastian angka atau nilainya. Alat-alat teknologi yang menggunakan prinsip bimetal antara lain termostat, saklar otomatis pada setrika, alat pemberitahu atau alarm kebakaran, dan pada termometer. Nah, pada bimetal atau dua logam yang disatukan ini tadi, ketika dia belum dipanaskan maka akan terlihat lurus. Misalnya pada gambar ini aluminium dan besi. Tapi ketika bimetal itu dipanaskan, maka dia akan melengkung. Mereka akan melengkung. Melengkungnya ke arah mana? Lah, arah lengkungan ini tergantung oleh nilai koefisien muai panjang yang dimiliki oleh logam tersebut. Jadi, misal di sini tadi ada aluminium dan besi, mereka akan melengkung ke arah logam yang memiliki koefisien muai lebih rendah atau lebih kecil. Dalam hal ini besi memiliki nilai koefisien lebih kecil, sehingga bimetal ini melengkungnya ke arah besi. Baiklah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa tetap semangat belajar, diulangi lagi pembelajaran yang sudah kita pelajari mulai dari bab 1 sampai bab 4, dan minggu depan kita akan melaksanakan penilaian akhir semester. Semoga sukses. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.